Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau membahas yang lagi viral, yaitu Isabella Guzman, gadis 18 tahun yang menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 150 kali namun ditetapkan tidak bersalah. Kenapa begitu? Oke, mari kita bahas. Nama Isabella Guzman ini sedang hangatnya diperbincangan dan dibahas di berbagai media sosial, bahkan di TikTok pun sedang viral guys. Dan yang lewat di beranda TikTokku itu selalu Isabella Guzman. Nah akhirnya karena aku penasaran, jadi aku mau bahas Isabella ini. Nah mungkin dari kalian belum banyak yang tahu Isabella itu siapa. Isabella ini adalah seorang wanita yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat, yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013, yang mungkin sekarang dicap sebagai beauty psikopat. Pada saat kasus pembunuhan itu terjadi, Isabella ini masih berumur 18 tahun guys. Meski telah membunuh ibu kandungnya, namun Isabella ini justru menunjukkan ekspresi yang bahagia. Dia ini tidak menunjukkan rasa penyesalannya sama sekali, malahan dia ini tersenyum dan sama sekali tidak kelihatan sedih di depan kamera guys. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Agustus pada tahun 2013 silam. Jadi kronologi kejadiannya itu seperti ini guys. Sebelum membunuh, Isabella ini sudah mempunyai konflik dengan ibunya sendiri. Konflik ini bermula ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoey. Sebelum menghabisi nyawa ibunya, diketahui bahwa Isabella ini mengirim sebuah email kepada ibunya yang berisikan bahwa kamu akan membayar semuanya. Dan karena ibunya ini saking takutnya kepada anaknya sendiri, dia akhirnya bercerita kepada suaminya. Dan suaminya ini menelpon 911. Kemudian setelah itu polisi tersebut datang ke rumahnya, dan polisi ini juga membenarkan konflik yang terjadi antara Isabella dan ibunya, dan akhirnya masalah ini terselesaikan guys. Ini masih aman-aman nih. Suami dari ibunya Isabella ini memberitahu kepada polisi bahwa setelah polisi itu pergi, Isabella hanya mengurung dirinya di kamarnya. Jadi dia itu tidak keluar dan mengurung dirinya sepanjang malam di kamarnya. Sampai tiba ibunya pulang kerja, dan ibunya ini pulang kerja pada jam setengah 10 malam. Dan ibunya langsung naik ke atas buat mandi guys. Namun kemudian nggak lama suaminya ini kayak mendengar suatu dentaman dari atas kamar mandi, dan dia mencoba ke atas dan mencoba membuka pintu kamar mandinya, namun dihalangi oleh Isabella dengan punggungnya guys, supaya ayahnya ini tidak bisa masuk. Karena ayahnya ini tidak bisa masuk, akhirnya dia turun lagi ke bawah, kemudian menelpon polisi dan menceritakan semuanya. Terus setelah ayahnya ini menceritakan semuanya ke polisi, dia naik ke atas, dan dia melihat Isabella sudah berada di ambang pintu kamar mandi dengan membawa sebuah pisau yang sudah berlumuran darah. Dan dia ini melihat istrinya sudah tergeletak di bawah dengan tubuh yang sudah berlumuran darah, dan ada tongkat baseball di sebelah istrinya. Selang 2 jam, polisi pun datang, dan istrinya ini dinyatakan sudah meninggal di tempat pada pukul 11 malam. Dan Isabella ini kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya, dan dia bercerita kepada petugas minimarket bahwa dia ini kayak habis diperkosa dan ingin meminta izin ke toilet minimarket tersebut buat bersihin dirinya dan untuk mengganti bajunya. Dan dia ini menyuruh petugas minimarket itu supaya tidak menelpon polisi dan tidak mengantarkan dia pulang. Akhirnya Isabella Guzman ini diringkus polisi selang 16 jam setelah dia dinyatakan sebagai buronan guys. Dan mungkin saat ini Isabella Guzman ini sudah berumur sekitar 25 tahunan. Wah, lebih muda ya daripada aku. Oke, lanjut.
Pada saat sidang pengadilan ini, Isabella justru malah dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hukum dengan hasil evaluasi mental dari Isabella tersebut. Padahal menurutku sudah jelas-jelas Isabella ini memukul dan menikam ibunya sampai meninggal, guys. Kenapa tidak bersalah sama sekali ya? Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi. Alasannya karena dia tidak bisa dipenjara. Alasannya sangat simpel, guys. Seperti biasa, dia ini tidak dipenjara karena mengalami gangguan mental. Dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana. Menurut keterangan dokter, Isabella ini diagnosa mempunyai penyakit yang bernama paranoia skizofrenia. Ya, pokoknya itu namanya. Kata dokter, dia ini sering menatap ke langit dan berbicara dengan seorang yang tidak terlihat. Kemudian dia ini tersenyum sendiri, guys. Ya, bener-bener kayak orang psikopat gitu loh, guys. Dokter berkata bahwa dari pernyataan Isabella sendiri, yang dia tikam sampai meninggal itu ternyata bukan ibu kandungnya, karena ibu kandungnya ini merupakan sosok wanita yang bernama Cecela. Mungkin bacanya Cecela, tapi tulisannya tuh Cecela. Dokter ini mengatakan bahwa Isabella harus dirawat di rumah sakit seumur hidupnya. Aku nggak tahu sih kebenarannya itu seperti apa, karena aku juga banyak mendengar bahwa Isabella ini dipenjara seumur hidup. Namun dari berbagai sumber yang aku baca, Isabella ini tidak dipenjara seumur hidup, dia hanya dirawat di rumah sakit jiwa seumur hidupnya, guys. Mungkin maksudnya itu juga kayak seperti dipenjara seumur hidup sih. Ya namanya juga psikopat ya, pasti nusuk 1-2 kali itu nggak akan puas ya nggak sih, guys. 151 kali, bayangkan dong di leher dan di wajah. Kayak apa coba ibunya ini? Pas setelah dibunuh pasti ya rusak parah sih wajahnya. Mengerikan sekali, guys. Mungkin sewaktu ibunya mau mandi ini, Isabella memukul ibunya dari belakang pakai tongkat baseball, kemudian dia menusuknya berkali-kali hingga meninggal. Aku saja walaupun melihat darah yang secuil itu pun aku sudah merinding, guys. Gimana kalau melihat darah yang mungkin banyak sekali sih. Di kotaku juga ada sih, guys, anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri, namun dia ini membunuhnya dengan cara ibunya ini digorok kayak disembelih itu sampai meninggal dengan alasan dia dapat bisikan goib. Dan ya itu kalau masih di bawah umur ya nggak akan dipenjara, guys. Nah, guys, gimana? Sudah jelas belum kasus yang lagi viral seorang Isabella Guzman yang membunuh ibunya dan menusuknya sebanyak 150 kali namun ditetapkan tidak bersalah? Apakah kekepoan kalian ini sudah terjawab? Jadi gimana menurut kalian pembahasan aku tentang Isabella Guzman? Kalau kalian suka, jangan lupa luangkan waktunya buat klik tombol subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa share juga ke sosial media kalian, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya buat mengikuti upload video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on my next video.